Upacara bendera Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, 17 Agustus 2024 di MTS Negeri 4 Klaten. Liputan selengkapnya berikut ini. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79, Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten segera dimulai. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Gerak, tegak, gerak. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, satu, daulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Latihan, istirahat, di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan staf karyawan MTS Negeri 4 Klaten, yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anakku, siswa-siswi kelas 7, kelas 9, kelas 7 sampai kelas 9 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga termasuk pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tak lupa kita juga bersyukur atas nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islam itulah nasib kita nanti di hari kiamat,
akan bisa diselamatkan. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketika mau mengikuti sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Untuk itu marilah kita sejenak mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan laga. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan banyak nyawa yang melayang demi meraih sebuah kemerdekaan. Untuk itu, sebuah keharusan kita sebagai pewaris penerima kemerdekaan, kita harus berterima kasih dan setidaknya kita senantiasa berdoa mudah-mudahan apa yang mereka korbankan, apa yang mereka perjuangkan menjadi amal soleh mereka dan akan menjadi bekal kehidupan nanti di yaumil akhir. Untuk itu marilah sebagai tanda terima kasih kita kepada mereka dan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memajukan negara Indonesia, dan yang terpenting adalah kita syukuri dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang kami hormati, perjuangan kita belum selesai. Hidup perlu perjuangan dan penuh perjuangan. Di samping perjuangan membutuhkan pengorbanan. Jika kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus mau berjuang dan mau berkorban. Jika kita tidak mau berjuang dan tidak mau berkorban, maka kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu itu. Kalau dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah, lah sekarang kita berjuang tidak lagi memerangi penjajah, tapi perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu kita. Rasulullah pernah bersabda, afdhalul jihada ayujahidu ar-rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah jihadnya seseorang melawan dirinya dan melawan hawa nafsunya. Maka jihad kita sekarang adalah melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Hawa nafsu ada 4. Yang pertama adalah hawa nafsu atau nafsul amarah. Di dalam diri setiap manusia ada yang namanya nafsu, yaitu sebuah kekuatan yang mendorong suatu jasmani untuk melakukan sesuatu, dan kekuatan itu adalah sebuah kemauan dan keinginan. Yang pertama, nafsu amarah berarti di dalam jiwa kita selalu ada dorongan yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa, yaitu inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu amarah ini senantiasa mengajak kita untuk melakukan suatu perbuatan dosa. Jika nafsu amarah ini tidak bisa kita kendalikan atau kita turuti,
maka yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Misalnya kalian marah di rumah, piring terbang ya. Ketika kita marah, kita akan melakukan hal-hal yang pasti akan merusak. Untuk itu tugas kita adalah melawan, memerangi, yaitu amarah atau nafsu amarah itu tadi. Jika kita tidak bisa menahan amarah itu, yang terjadi adalah adanya pembunuhan, adanya tawuran, adanya kerusuhan. Misalnya ada anak-anak sing gelut, itu berarti dia sedang dikendalikan atau sedang menuruti hawa nafsu amarahnya. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Wa aqimin nafsal lawamah, dan aku berjanji bersumpah atas jiwa yang senantiasa menyesali. Nafsu lawamah ini adalah nafsu atau keinginan untuk selalu menuruti kemauan yang berhubungan dengan perut dan di bawah perut. Artinya apa? Keinginan untuk selalu menuruti kebutuhan makan, minum, kekayaan, kekuasaan, kedudukan, jabatan. Kalau ini senantiasa dituruti, maka akan yang terjadi adalah keserakahan. Yang terjadi adalah suap menyuap, yang terjadi adalah korupsi demi sebuah kedudukan, demi sebuah jabatan, demi sebuah memenuhi kebutuhan perut dan di bawah perut. Maka nafsu ini harus dikendalikan. Jika tidak dikendalikan, maka yang terjadi diantaranya tadi adalah adanya perselingkuhan, adanya cinta buta dan sebagainya. Maka anak-anak ini kalian harus paham bahwa itu adalah nafsu lawamah, itu nafsu yang berhubungan dengan perut dan di bawah perut. Dan ini juga nanti akan termasuk nafsu yang ketiga, yaitu nafsu kasalah. Ini yang sangat penting bagi anak-anak. Nafsu kasalah adalah nafsu malas. Malas adalah musuhmu yang paling berat untuk meraih prestasi. Jika kalian nggak bisa bangkit, nggak bisa mengalahkan nafsu kasalah, nafsu malas, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Contoh di kelas, Bapak Ibu guru menulis, menerangkan, kalian nggak mau menulis. Bapak Ibu guru mau merintahkan kalian mengerjakan soal atau tugas, kalian nggak mau mengerjakan, itu ada nafsu. Kalian sedang menuruti nafsu, yaitu kasalah atau malas. Untuk itu silahkan kalian, marilah kalian bangkit, buang kemalasan itu, karena kemalasan itu hanyalah akan menghancurkan masa depanmu sendiri. Bapak Ibu dan anak-anakku, yang terakhir adalah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah, jiwa yang senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah. Lah jiwa inilah yang harus kita kembangkan, yang harus kita perjuangkan, kita pertahankan. Karena dengan jiwa mutmainnah inilah yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan ketika kita bisa menjaga, merawat dan mengembangkan jiwa mutmainnah ini, maka Allah menjamin kita fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi,
dan masuklah kalian kepada golongan umat-umatku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surgaku. Itulah jiwa yang selamat. Jadi di dalam jiwa kita terdapat 4 nafsu, yang 3 merusak, yang 1 adalah membangun, yang 3 menyesatkan kita ke neraka, dan yang 1 menyelamatkan kita sehingga kita nanti bisa masuk surga. Untuk itu terakhir, marilah kita isi kemerdekaan ini. Di samping kalian belajar, dan belajar, jangan lupa kalian senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada artinya kalian banyak ilmu jika kalian meninggalkan ibadah atau ilmu agama. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang kami banggakan, demikian sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi kami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan yang Ya Allah, ya Tuhan kami, keharibaanmu kami melangitkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan, rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, alangkah indah dan gemah rimpah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini kemerdekaannya ke-79 kami peringati. Atas rahmat berkat karuniamu, mampukan kami mensyukuri. Pancarkan ma'unahmu agar kami lanjut membangun negeri, mengafirmasi semua ilmu pengalaman dan potensi yang dimiliki. Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami kini dan terdahulu. Semoga dalam ridhamu rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh membangun bangsa bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan pelimpah anugerah, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah bangsa kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semoga semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah di tanganmu. Semua yang sulit terwujud menjadi mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan. Hormat! Gerak! Jaga! Gerak! Upacara! Hormat! Dan! Jaga! Dan! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Liputan Ali Murtopo.